penuh kekecewaan, kekesalan gitu ya. Kenapa sih Tuhan mesti gua yang dipilih? Kenapa nggak orang lain aja gitu kan? Pasti akan ada seperti itu ya. Setelah itu ada proses ya. Tahun 2020 ya, akhirnya saya proses untuk pengobatan, kemo segala macam. Kemudian akhirnya saya angkat payudara saya yang sebelah kanan karena dokter tetap memaksakan saya itu supaya harus diangkat seperti itu. Nah, setelah itu diangkat, saya tuh udah nggak terpikir lagi buat asuransi pada saat itu ya. Aduh, karena prosedurnya itu memang lumayan ribet pada saat itu. Yang penting adalah saya pengobatan seperti itu. Nah, setelah saya pengobatan dan saya juga bekerja di Panorama pada saat itu, saya menghandle Triprudent ini karena kan saya staf di Panorama. Pada suatu saat saya lagi terima nih Bapak Ibu datang ke kantor, ketemulah nih dengan teman-teman dari Bapak Ibu Prudential. Nian, kamu punya Prudential gak? Dia bilang gitu. Kayaknya punya deh Pak, tapi saya memang udah lama nggak bayar karena memang sudah habis waktu bayar, tapi saya tetap masih ada, saya bilang gitu. Mana? Kata dia begitu. Sini, saya bantuin kamu supaya kamu bisa klaim biaya berobat kamu dan kamu bisa tetap pakai lagi. Dia bilang gitu. Ada satu ibu juga, aduh tapi saya lupa, mohon maaf ya ibu, tapi saya tetap, ibu selalu di hati saya juga itu. Karena dia yang bantu saya untuk bisa mendapatkan klaim dari Prudential, dan puji Tuhan ya, itu dapat keluar ya, nggak begitu lama. Karena saya dikasih tahu prosedurnya, kamu harus bikin beginian ya, kamu harus datang ke Prudential. Nah, tapi saya bilang gini, Bu, tapi agent saya ini udah nggak ada, saya nggak tahu lagi dia ada di mana. Saya bilang begitu. Saya kadang kesel Bu, saya bilang begitu. Kalau agent Prudent itu ya, pertamanya doang manis ya, setelah dia nggak aktif, dia nggak peduli lagi tuh dengan customernya. Saya bilang begitu. Tenang, ada saya. Dan bener loh, dibantu sama dia sampai akhirnya duit itu bisa keluar dan cair ke rekening saya. Luar biasa memang. Walaupun agent saya itu ya udah nggak tahu di mana ya, tapi bagusnya Prudential tuh tetap dia rajin, dia teleponin saya, customer service-nya gitu. Dia minta apa, saya penuhin kayak gitu. Memang sih kan semua ada ininya ya, ada prosesnya. Nah, kalau memang prosesnya itu diturutin, ternyata bisa keluar seperti itu. Nah, sekarang ini saya tetap bayar, tapi tidak perlu, maksudnya tetap dibayarin sama Prudent tanpa tanpa perlu saya harus bayar lagi setiap bulan. Dulunya kan saya udah nggak bayar seperti itu. Nah, itu sih yang saya luar biasa ya dari Prudential ini. Dan beberapa asuransi saya juga, akhirnya saya setelah dapat pelajaran dari Prudent, saya juga memberlakukan untuk yang lainnya. Dan saya saat ini tidak perlu membayar, tapi saya dibayar sama Prudential. Luar biasa, aduh, tepuk tangan banget. Saya bersyukur banget sampai sekarang. Untungnya dua anak saya pun sekarang saya tidak perlu lagi bayar premi. Iya. Jadi hidup saya ya, saya udah tenang gitu loh. Saya bilang sama Tuhan ya, saya nggak tahu apa yang Tuhan mau persiapkan buat saya. Ternyata selama ini saya mati-matian ya buat bayar itu asuransi ya. Ternyata ini yang Tuhan maksud buat saya gitu loh. Nah, makanya saya bilang sama anak saya, ingat ya, nanti kalau kalian sudah dewasa ya, kalian harus punya sendiri ya asuransi. Karena asuransi itu sekarang bukan menjadi barang yang yang mahal, tapi memang itu yang dibutuhkan, saya bilang begitu. Nah, paling tidak saya dipanggil Tuhan pun anytime ya, kalian sudah punya persiapan seperti itu. Nah, pastinya Bapak Ibu semua juga begitu dong buat keluarganya. Iya dong, benar. Dan ini bukan iklan, tapi memang benar terjadi di dalam kehidupan saya seperti itu. Thank you.
Indonesia.